Halo guys, selamat datang di channel Adbizar Asmon. Bicara soal city car populer di Indonesia, pastinya Toyota Yaris harus selalu diperhitungkan. Di tahun 2022 ini, embel-embel TRD Sportivo sebagai varian tertinggi di Toyota Yaris dan beberapa varian mobil Toyota lainnya sudah digantikan dengan Gazoo Racing guys, atau GR. Bagi gua ini cuman penggantian emblemnya doang. Secara desain, fitur, teknologi, New Yaris GR Sport 2022 di hadapan kita kali ini sama aja dengan versi TRD Sportivo tahun lalu. Nah, bagi kalian yang lagi ada rencana buat beli mobil baru City Car Yaris, pengen tahu lebih jauh tentang eksteriornya seperti apa, interiornya bagaimana, apa aja fitur-fitur yang ada di mobil ini, dan teknologi terbarunya ada apa aja, nonton sampai selesai ya guys. Di hadapan kita kali ini adalah New Yaris GR Sport 7 Airbag Matic. Namanya panjang ya. Soalnya ada yang varian 3 airbag juga guys. Unit ini adalah unit tertinggi dan termahalnya dari Toyota Yaris saat ini, dihargai di angka 319 juta rupiah on the road DKI Jakarta. Mobil ini tersedia dalam 7 pilihan warna, ada citrus mica metallic, oranye metallic, grey metallic, red mica metallic, silver metallic, super white, dan attitude black mica. Unit di hadapan kita kali ini berwarna red mica metallic. Warnanya bagus nggak guys? Pertama, dari sisi depannya dulu ya. Pola desain dan lekukan-lekukan bodinya, gue lebih suka mobil ini ketimbang Honda Jazz RS. Ya, Honda Jazz udah nggak ada di Indonesia, penggantinya Honda City RS Hatchback. Tapi dibandingkan Honda City RS Hatchback sekalipun, gue masih lebih mending New Yaris GR Sport ini guys. Tampilan depannya itu ditambah body kit di sekeliling bodinya, benar-benar ditempatkan Toyota seimbang, proporsional. Aura balapnya dari sini udah kelihatan, tinggal ditambahin stiker bersponsor, bawa kesentul, hehe. Kalian boleh setuju dan tidak setuju. Soal desain tergantung selera ya guys. Lampu depannya sudah LED dibagi ke dalam 3 buah kamar-kamar plus DRL. Bisa diatur ketinggian lampunya, dan kalau dilihat dari sisi samping, lampunya itu seolah-olah menyatu dengan bodi. Fog lampnya ditempatkan proporsional di bagian bumper. Nice pokoknya. Bagaimanapun juga, kalau bahas Toyota Yaris, pasti selalu dibanding-bandingin dengan Honda Jazz yang udah disuntik mati itu guys. Gua sih senang dengan mesin Honda Jazz ya, tapi kali ini kalau kita bahas soal eksterior, gua lebih milih Yaris GR Sport ini deh. Ban depannya menggunakan Bridgestone Turanza, ukurannya 195 per 50 ring 16. Ban belakangnya Bridgestone Turanza juga, ukurannya sama, 195 per 50 ring 16. Salah satu poin kenapa gue lebih milih Yaris ketimbang Jazz RS, keempat rodanya sudah pakai rem cakram guys. Sementara kalau di Jazz RS itu rem belakangnya masih tromol. Side skir ala-ala body kit tipis-tipis sewarna body bikin DNA mobilnya semakin sporty. Kalau di beberapa desain mobil, bagusnya itu di bagian depannya doang, sementara di bagian belakangnya kurang, tapi tidak berlaku di mobil ini guys. Desain gagahnya itu merata ke seluruh bodi, dari sisi depan, sisi samping, hingga ke bagian belakangnya. Ada spoiler juga di sini yang dibuat tajam-tajam gitu, ada shark fin antenanya juga, sudah ada rear defoggernya juga, ada rear bumper sportinya, ada sensor parkirnya, kamera parkirnya, dan ada sedikit sentuhan piano black. Knalpotnya ditempatkan di posisi yang tepat, bagian ujungnya sudah di chrome loh guys. Minusnya paling lampu belakangnya belum LED aja sih. Tapi secara estetika, bagian belakang New Yaris GR Sport ini sesuai dengan namanya, benar-benar sporty. Ruang bagasinya cukup lapang, walau buka tutupnya pakai otot, tapi ringan kok. Harusnya setiap mobil, apalagi mobil keluarga ya,
Ban serepnya itu harusnya ditaruh di sini loh guys, di dalam bagasinya, biar nggak kotor kena lumpur. Oh iya, kita belum bahas dimensi mobilnya. Yaris GR Sport ini panjangnya 4145 mm, lebarnya 1730 mm, dan tingginya 1500 mm. Wheelbase-nya 2550 mm. Mobil ini diklaim mampu bisa berputar atau berbelok dalam radius 5,1 meter aja loh guys. Saat pintu samping penumpangnya dibuka, feel-nya berat, padat, kokoh, solid ya. Di pintu ini materialnya terbuat dari plastik dan sandaran tangannya dilapisi dengan kulit sintetis. Kalau pada umumnya mobil-mobil Toyota itu jahitan-jahitannya palsu, jahitan merah di sandaran tangan ini asli loh guys. Di bawahnya ada sebuah cup holder dan sebuah speaker standar. Total speaker di mobil ini ada 6 secara keseluruhan. Tampilan dalamnya seperti ini guys. Joknya berbahan fabric, ada beludru-beludru lembut juga di sisi samping kiri dan samping kanannya. Kalau dibandingkan saat masih pakai embel-embelnya TRD, rasanya sama aja sih, kombinasi warnanya, jahitan-jahitannya, dan saat gua tes duduk di jok ini, kualitasnya cukup empuk. Dashboardnya sama aja dengan versi sebelumnya saat Yaris masih pakai embel-embelnya TRD, tidak ada perubahan yang signifikan. Cuman di sini ganti emblem aja sih, sekarang pakai GR Sport. Nah, ini nih yang gua kurang suka, jahitan-jahitan palsu di dashboard. Kalau emang belum ngejar budgetnya untuk jahitan-jahitan asli, kenapa Toyota nggak bikin yang polos saja sekalian ya? Di bagian tengahnya ada head unit 7 inch dikelilingi piano black, kesannya menambah mewah dari dashboard ini. Desainnya sih oke ya, tapi kalau untuk tahun 2022, sebaiknya Toyota mengupgrade head unit ini, ya setidaknya mereka menggunakan 8 inch, 9 inch, atau 10 inch sekalian. Desain transmisinya oke sih, seperti yang kalian lihat di sini guys, cukup minimalis. Ada krom-krom tipis-tipis dikelilingi piano black. Ada juga power outlet 12 volt DC dan rem tangan. Sebenarnya fitur di dashboard Yaris GR Sport ini standar-standar aja, nggak ada teknologi-teknologi baru. Tapi karena tata letaknya diatur dengan proporsional, sporty, jadi kelihatan mewah dan elegan. Di bagian setirnya ada pedal shift. Mobil yang sasarannya buat anak muda, kalau kagak punya pedal shift, berarti sebuah kesalahan dari pabrikan. Untungnya di mobil ini ada loh guys. Sebelum pindah ke sebelah, kita intip dulu bagian jok penumpangnya ya. Saat pintunya dibuka terasa solid, cukup berat. Pintunya bisa dibuka lebih lebar. Bahan dalamnya plastik, ada piano black tipis-tipis. Sandaran tangannya kulit sintetis. Ada cup holder juga di sini dan sebuah speaker standar. Kenapa gue bilang standar? Karena mobil sebelah udah ada yang pakai Bose loh guys. Bahan dan quality jok baris penumpang sama aja dengan jok yang di depan. Ruang kakinya lega walaupun tinggi kalian 175 cm, serta di sini dia ngasih 3 buah headrest. Sayangnya, di bagian belakang nggak ada ventilasi AC, colokan USB atau power outlet. Pintu baris depan feel-nya kokoh dan solid, berat. Di dalamnya berbahan plastik. Ada piano black tipis-tipis di sini. Sandaran tangannya kulit sintetis, jahitannya asli. Power window auto di sisi pengemudi, ada cup holder, dan sebuah speaker standar. Tombol start stop engine di sini guys, ditempatkan di bawah ventilasi AC. Kalau dulu logonya TRD, sekarang udah diganti jadi GR Sport. Di sini juga ada stability control dan selektor buat ngatur naik turun headlamp.
Di bawahnya lagi terdapat switch buat buka kap mesin depannya. Untungnya, jahitan-jahitan merah di setir ini asli loh guys, tapi jahitan di bagian tengah masih palsu. Kenapa sih nggak polos saja Toyota? Secara estetika, desain setirnya oke lah, gua setuju ya. Sporty sesuai dengan namanya. Di sisi kiri setirnya ada tombol audio, dan di sisi kanan ada tombol-tombol buat ngatur MID-nya. Setir Yaris JR Sport ini bisa tilt atau naik turun, tapi belum bisa teleskopik guys. Nah, seperti ini penampakan kabin depannya. Oke nggak guys? Oh iya, soal speedometer nih. Gua ini penggemar speedometer analog, dan di New Yaris kali ini menggabungkan antara analog dan digital. Karena berbagai informasi harus kita ketahui yang tidak cukup kalau ditampilin dalam bentuk analog doang. Maka di sini sudah ada MID. Dengan MID ini kita bisa tahu pintu mana aja yang masih terbuka, pintu mana aja yang masih atau belum rapat. Kita juga bisa tahu jarak tempuhnya, rata-rata konsumsi bahan bakar, dan lain sebagainya loh guys. Lampu kabinnya ada di baris pertama dan baris kedua. Sayangnya masih lampu kuning. Selanjutnya kita intip ruang mesinnya ya. New Yaris JR Sport kali ini menggunakan mesin 1500 cc atau tepatnya 1496 cc 4 silinder segaris 16 valve DOHC dual VVT-i full injection. Tenaga mesinnya mencapai 107 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimumnya 14,3 kg/m pada 4200 rpm. Kalau kalian terbiasa dengan satuan Newton meter, itu sekitar 140 Newton meter pada 4200 rpm. Tenaga mesin ini disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi CVT. Buka tutup kap mesinnya masih pakai otot. Materialnya bagus, platnya tebal, cukup berat. Di kapnya sudah ada peredam. Ruang mesinnya sudah dicat sewarna bodi, susunan mesinnya tertata dengan baik, tertata dengan rapi, dan hal menarik di sini adalah mesinnya sudah ditutup cover loh guys. Walau nggak kayak cover mesin BMW yang menutup hampir seluruh ruang mesin, tapi dengan adanya cover kecil ini pastinya menambah estetika mobil anak muda ini. Jadi gimana menurut pendapat kalian New Yaris JR Sport 2022 ini guys? Suka nggak sama mobil ini? Terakhir kesimpulan nih. Kesimpulan yang pertama soal desain. Bagi gua pribadi tidak ada yang perlu dikritik dari mobil ini loh guys. Baik dari sisi depan, sisi samping, hingga ke bagian belakangnya. Semuanya terlihat sempurna, sporty, dan marketnya benar-benar pas untuk anak muda. Kesimpulan yang kedua, pemilihan materialnya untuk mobil seharga 300 juta lebih dikit sudah oke. Finishingnya rapi, bil materialnya nggak kelihatan murahan. Kesimpulan yang ketiga, ruang mesinnya sudah ditata dengan rapi, selang, pipa, instalasi kelistrikannya benar-benar diperhatikan oleh Toyota. Dan satu hal yang positif dari mobil ini, dia sudah nambahin cover di ruang mesinnya. Kesimpulan yang keempat, yang perlu ditingkatkan di mobil ini paling cuma head unit dan lampu belakangnya. Di tahun 2022, trennya sudah bergeser ke head unit yang lebih besar, 9 atau 10 inch mungkin. Sebaiknya Toyota juga nambahin fitur Android Auto dan Apple CarPlay di head unitnya. Lampu belakangnya sebaiknya juga ditingkatkan menjadi full LED, dan tolong Toyota hilangkan jahitan-jahitan palsu di mobil ini. Hehehe. Itu saja pembahasan kita kali ini New Yaris JR Sport 2022. Menurut kalian bagaimana mobil ini? Oke nggak guys? Pertanyaan, kritik, dan saran silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih telah mampir di channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya.